walafiat. Mudah-mudahan semuanya semakin sehat dan semakin taat pada Allah Ta'ala, semakin bahagia dan semakin mudah menjalani kehidupan dunia dan selamat nanti sampai jannah. Amin Allahumma amin. Saya tadi tidak lihat jam, asyik ngobrol, lupa lihat jam. Tiba-tiba saya nanya, jam berapa ini? Jam 12 lewat. Sudah terlambat ini saya ini. Karena asyik ngobrol. Nah, hidup juga begitu. Hidup ini kalau asyik, nanti tiba-tiba, sudah waktunya mati. Umur 60, umur 70, itu kan waktunya meninggal dunia. Secara umum kan ada waktu meninggal dunia. Walaupun meninggal dunia, nggak nunggu waktu. Kapanpun manusia bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberi batasan waktu rata-rata usia umatku 60 sampai 70 tahun. Nah, bagaimana caranya hidup sampai 60-70 tahun itu enak, nyaman, dan asyik? Ya caranya dinikmati. Kalau dinikmati nanti hidupnya enak. Tentu orang akan ngomong, siapa sih yang nggak mau menikmati hidup? Semua orang mau menikmati hidup, tapi nyatanya ada masalah, nyatanya ada hambatan, nyatanya ada hal-hal yang tidak menyenangkan, nyatanya ada hal-hal yang mengganggu jalan saya dalam kehidupan, sehingga saya tidak merasakan nikmat dalam hidup. Nah, ikhwan rahimakumullah, kenapa seseorang bisa terperangkap oleh rasa nggak enak? Jawabannya sederhana, karena dia tidak mau merasakan yang enak. Sabar dulu, nih wajah-wajah agak belum jelas. Selalu saya ungkapkan begini, saya ini gigi belum bisa saya repair, belum saya reparasi. Dulu waktu SMP, SMA, salah dapat nasihat tentang gigi, sehingga banyak gigi yang dicabut. Ya, banyak dicabut. Setelah itu gigi saya lubang. Saya ini paling nggak sabar kalau urusan sama upaya penyembuhan gigi. Kenapa? Harus berulang kali. Sementara tugas saya ceramah. Jadi repot kalau harus begini begitu repot. Gigi lubang, gigi pecah, gak nyaman kan? Makan gak enak, makan keripik sedikit aja tuh satu, masya Allah, nyungsep kemana itu ya? Nyarinya susah. Buat begini gak enak, begini gak enak, urusan mulut. Kalau saya berpikir tentang itu, maka lihat makanan yang ada di pojok sana, udah gak enak dari sekarang. Makan lagi, gigit lagi nanti. Jadi ini makanan belum masuk mulut, sudah saya pikir. Maka makanan itu belum nyentuh tubuh saya, udah nyentuh hati saya. Maka makanan itu belum saya pegang, udah merusak badan saya. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara apa itu? Gara-gara yang nggak enak ini dipikir. Tapi coba kalau saya rubah pola pikir saya, alhamdulillah di sana ada makanan yang enak-enak, ada makanan yang enak-enak, di sini juga ada yang enak-enak, di situ juga ada yang enak. Ini kalau nanti saya makan, saya akan cari posisi yang mana yang mudah untuk saya makan. Udah, tenang, ada makanan enak. Saya nggak mikir lagi gigi saya, yang saya pikir makanan enak. Sehingga minimal dia tidak ganggu hati saya. Tidak ganggu hati saya. Nah, dalam hidup ini coba dicek. Masalah itu kan rata-rata cuma satu. Tambah-tambah satu lagi. Masalah sehari-hari, ya paling kalau buat suami istri, buat istri suami, kan gitu ya. Sehari-hari dia lagi.
Sumber masalahnya dia lagi, buat istri suami, buat suami istri. Padahal tiap hari harus dihadapin, harus ditemuin. Mulai kita perkecil masalahnya. Emang suamimu masalah? Enggak. Yang masalah apa? Wajahnya. Agak repot juga nih. Wajahnya bermasalah. Wajahnya bermasalah bagaimana? Kalau lihat wajah saya nggak pernah senyum. Kalau lihat wajah saya nggak pernah senyum. Jadi saya kalau lihat wajah suami langsung hati saya nggak enak. Langsung hati saya nggak enak. Ngasih duit nggak? Ngasih. Orangnya baik enggak? Baik. Tapi wajahnya cuman gara-gara wajah yang nggak enak, itu duit nggak jadi enak, kebaikan nggak jadi enak, gara-gara wajahnya nggak enak. Maka istri yang seperti ini ruginya luar biasa. Dia tidak bisa menikmati suaminya hanya karena wajahnya. Sementara poin yang lain baik, ini dapat semuanya, hilang semua itu gara-gara dia melihat wajah suami yang tidak enak. Maka harus dirubah, disikapinya berubah, belajar melihat yang enak. Kalau wajahnya dilihat gak enak, aku akan lihat duitnya kok, duitnya enak. Kalau ternyata wajahnya dilihat gak enak, oh ternyata dia itu orangnya mudah menolong. Mudah menolong, saya lihat itu aja, mudah menolong yang saya lihat. Sehingga begitu lihat wajah, di wajah itu kelihatan duit, enak jadinya. Bu, ini ada ibu-ibu nggak di sini? Mbak-mbak atau ibu-ibu nih? Teteh-teteh atau ibu-ibu? Ya, jadi kalau misalnya suami nyebelin wajahnya, tapi di wajahnya ada uang 2 miliar itu, kira-kira bisa menyenangkan nggak? Oh, senang terus menyenangkan. Ini cuma contoh kasar ya, contoh kasar. Artinya dalam hidup ini terlampau banyak yang enak untuk dilihat, tapi kenapa kita melihat yang tidak enak? Terlampau banyak yang bisa dinikmati, tapi kenapa pilih menikmati yang tidak bisa dinikmati? Nggak punya mobil seperti itu, nggak punya mobil seperti itu, nggak punya mobil seperti itu. Ini namanya menikmati yang tidak bisa dinikmati. Padahal ini lagi naik mobil. Seharusnya kan, alhamdulillah naik mobil, nggak jalan kaki. Alhamdulillah ya tidak kehujanan. Ini kan nikmat itu. Nah, penyakit kebanyakan orang sekarang tidak bisa melihat nikmat. Yang dilihatnya nggak enak, makanya hati ini butuh diobati. Sakit nih, hati kita ini sakit. Dampaknya, masya Allah. Macam-macam. Nah, kalau udah sakit, hatinya sakit, butuh obat. Nah, sekarang kita akan bahas apa obatnya. Nah, ini akan kita bahas pada episode kali ini, pemirsa dimanapun Anda berada. Karena jujur saja dari tadi saya ngomong itu hanya nyari judulnya apa ya. Kayaknya kayak udah paham mau jelasin apa gitu ya. Karena saya kalau ngomong nggak pernah mikir, dikasih mic ngomong gitu aja ya. Mau ngomong apa ya nggak tahu. Mas Seto itu kalau nanya sama saya, Beb judulnya apa? Nggak tahu. Udah judul menyusul, bisa dirubah belakangan. Yang penting ngomong saja nanti. Obat hati. Kalau wajah berjerawat, pergi ke dokter biar nggak berjerawat. Tadi gigi sakit, pergi ke dokter biar nggak sakit. Nah kalau hati sakit, cari dokter enggak? Bukan sakit jiwa, bukan loh ya. Hatinya sakit. Hati sakit itu bagaimana? Contohnya, berhadapan dengan yang maha indah tidak bisa merasakan keindahannya. Sakit itu. Saya duduk di sini, mohon maaf duduk di sini. Ini saya udah nggak betah, pengen cepat selesai ceramahnya, terus minum kopi di sana. Samping tempat wudhu itu. Itu samping tempat wudhu, ya tempat wudhu kan ya. Samping tempat wudhu ada kolam koi atau kolam apa itu? Kolam koi cakep itu. Suara gemericik airnya, nikmatnya luar biasa. Nah kalau saya disuguhi keindahan seperti itu kok nggak bisa merasakan keindahan, berarti kan otak saya nggak beres. Sakit nih ya, saya sakit. Nah ini belum sampai di sana aja saya sudah merasakan nikmat indah, berarti saya waras. Alhamdulillah, sehat saya. Ini baru keindahan kecil, kolam koi gemericik air. Nah sementara Allah itu maha indah.
Sholat itu kamu lagi berhadapan dengan yang maha indah. Saya lagi berhadapan dengan yang maha indah. Kita lagi berhadapan dengan yang maha indah. Kok sholat tidak bisa merasakan keindahan yang maha indah? Berarti sakit kita. Hati kita sakit. Pengen cepet-cepet selesai. Mana ada laki-laki duduk sama perempuan tercantik di dunia, pengen cepet-cepet pindah tempat duduk. Normalnya orang normal, jujur saja mas, iya udah jujur aja, jangan bingung sama yang di sana. Kalau kamu lagi ada meeting, kebetulan yang nemuin kamu ini kan orang kantor, pemirsa, saya lagi di kantor, bahasa kantor, lagi meeting, ada utusan dari perusahaan lain pengen ketemu gitu. Ya, ketemunya biasanya ya enaknya di mall kan begitu ya, di kafe ya, sambil makan siang, bahas kan begitu. Duduk 3 orang, utusannya datang 1 perempuan cantik, wajahnya cantik. Saya mau nanya, nyaman nggak? Jujur dulu. Nyaman nggak ya? Nyaman. Pengen cepat bubar atau nanti dulu? Tambah lagi menunya. Udah, bisnis nanti aja dulu, ngobrol dulu. Ini orang-orang waras semua, wajar. Kewajarannya orang, meskipun kita punya aturan syariat, ya pandangan ditundukkan. Ya, nanti kan dangak dikit tunduk lagi. Akal-akalannya santri kan begitu ya. Beb, yang penting kan pandangan pertama yang nggak boleh. Udah saya pandang pertama, kedua, ketiga, ngawur kamu. Ya begitu ya, tundukkan pandanganmu. Nanti kalau kepaksa nggak sengaja lihat lagi ya tundukkan. Tapi kan ya itu bagian daripada keindahan yang susah ditolak oleh banyak nafsu umat manusia. Ya nafsu umat manusia. Gak pengen pisah. Nah ini sekarang sholat ngadep Allah Ta'ala yang maha indah. Kok pengen cepat bubar? Bahkan setelah bubar pengen cepat berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cus, langsung pergi. Gak pengen ngobrol dulu sama Allahnya. Gak pengen zikir dulu nyebut-nyebut Allahnya. Gak pengen minta sama Allahnya. Pengen cepat pergi. Gak bisa merasakan nikmatnya duduk dan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Berarti hatinya sakit. Simple. Jadi cara ngukur hati sehat atau sakit itu begitu. Makanya jangan sok, saya hati saya bersih, hati dulu. Sholatmu bagaimana? Kalau sholatmu gak khusyuk itu berarti hatimu busuk. Kalau sholatmu gak khusyuk berarti hatimu busuk. Kalau sholat kita gak khusyuk berarti hati kita busuk. Kotornya luar biasa. Butuh direparasi. Ya Allah kasih reparasi setahun sekali, namanya puasa Ramadan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi puasanya itu pakai aturan yang ketat. Suruh jaga jarak dengan makanan. Ya, kalau Ramadan kan jaga jarak dengan makanan. Bahkan lockdown. Kalau Ramadan itu di lockdown. Kamu ya tidak usah kemana-mana. Nah, bagusnya di rumah saja. Memang begitu bagusnya. Sholat, ibadah, zikir. Sholat, ibadah, zikir. Seharusnya seperti itu. Dulu tuh kalau Ramadan, sekolah-sekolah di Indonesia libur. Dulu. Ya, dulu seperti itu. Nanti kalau saya jadi presiden tahun 45.000 Masehi, itu nanti kalau bulan Ramadan, seluruh perusahaan saya liburkan di Indonesia. Kecuali yang saya buka. Ya, kecuali yang saya buka, kan nggak semuanya harus buka. Seperti kemarin kan bisa toh work from home. Nanti kalau Ramadan kerja dari rumah, nggak usah ngantor. Itu nanti tunggu 45.000 Masehi kalau kiamat belum tiba. Nah, ikhwani rahimakumullah. Ramadan ini obat hati. Puasa, ibadah itu obat hati. Tapi nunggunya setahun sekali. Itu namanya penyembuhan massal. Makanya begitu tiba hari raya namanya Idul Fitri, kembali seperti pabrikannya. Jadi fitrah itu sesuai pabrikannya, masih asli gitu. Kalau mobil ya sudah diturun mesinkan lagi oleh perusahaannya, dijadikan baru lagi, servis total gitu ya. Bukan cuma servis berkala, enggak, tapi servis total, turun mesin, tapi yang nurunin ahlinya, pakarnya perusahaannya, dikembalikan seperti aslinya. Jalan ya seperti bayi, bersih hatinya bersih. Kemudian dikasih servis berkala oleh Allah Ta'ala. Servis berkala itu namanya sholat 5 waktu. Kalau kita bahasanya ganti oli gitu kan ya,
Nah, ini servis perkara. Sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini obat hati. Ini obat hati. Kalau ternyata masih kena 5 waktu belum beres, Allah kasih servis perkara skala lebih besar lagi. Namanya sholat Jumat. Dikumpulkan dengan banyak orang di hari Jumat, dikasih syarat, diam semua, tidak boleh bicara, dengarkan khotib. Diam itu proses untuk membersihkan hati, karena diam dan mendengarkan. Jadi betul-betul pikirannya diam, hatinya diam. Nah, ini banyak orang yang sudah mulutnya diam, pikirannya enggak diam. Mulutnya diam, hatinya enggak diam. Jadi hatinya berkelana kemana-mana, sama sekali enggak dengerin khutbah Jumat. Dalam mendengarkan khotib, walaupun obrolannya khotib ini biasa, Allah akan menyembuhkan kita. Ya Allah akan menyembuhkan kita itu. Ada rahasia. Jadi rahasia Allah dalam sholat Jumat. Nah, ini kalau diikuti terus nih proses-proses ini sebetulnya sembuh. Tapi ternyata yang terjadi, sholat kita juga belum sembuh, sholat Jumat juga belum sembuh, kasih Ramadan juga belum sembuh. Berarti harus minum vitamin tambahan. Ya, harus mengkonsumsi obat tambahan. Lah, apa itu obat tambahan yang efektif? Salah satu yang paling mujarab adalah bersolawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan solawat itu zikrullah, dan zikir itu penghapus karat-karat yang ada dalam hati. Solawat itu adalah pembersih jiwa. Nah, bagaimana solawat bisa membersihkan jiwa? Saya akan bahas setelah menyeruput yang aromanya udah menggodai. Jadi kalau ada godaan, ya jangan biarkan mengganggu pikiran. Moga ditunjuk. Masya Allah. Ni'mah. Jahe itu minuman surga yang disebut di Al-Quran. Zanjabil itu ya, salah satu minuman surga yang disebut di Al-Quran. Makanya saya suka wedang jahe. Kenapa? Minuman jannah itu nanti. Ya, kalau kita biasakan minum di dunia dulu kan nanti di surga minum. Tapi jangan kemudian ngomong, Pip, itu di surga juga ada sungai Khomer. Jadi sekarang saya tak mabuk dulu. Nah, Khomer haram. Ya, Khomer haram. Belajarnya salah itu tadi kalau begitu. Ya, obat hati, sholawat. Bagaimana sholawat ini jadi obat? Dan obat yang sangat mujarab, cepat, efektif, itu sholawat. Bagaimana bisa? Saya akan kasih satu hadits Nabi SAW, maknanya, yang nanti bisa mengungkap sholawat itu obat. Dikatakan dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, siapa yang berkumpul, kalau ada satu kelompok orang berkumpul, kemudian mereka berpisah, tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka pisah dengan aroma yang lebih busuk daripada bangkainya keledai. Wah, jadi orang yang duduk kemudian pergi, duduk, pergi, nggak ada solawatnya, aromanya lebih busuk daripada bangkai keledai. Sehingga kalau kita ambil mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, siapa yang duduknya itu bersolawat, maka dia akan pergi, tempat duduknya aromanya harum, dianya aromanya harum. Nah, keharuman itu letaknya sumbernya dari mana? Dari hatinya. Hatinya menjadi harum karena dia bersolawat. Nah, hati yang harum inilah hati yang sehat. Gigi itu kalau lagi sehat kan mulut aromanya enak. Kalau gigi itu banyak lubang, mulut aromanya enggak enak. Betul ya? Lambung kalau lagi bermasalah, giginya sehat, lambungnya bermasalah, aromanya enak enggak itu? Enggak enak. Tapi kalau lambungnya ini sehat, aromanya akan sehat, enak. Betul ya? Hormon ini kalau sehat, ketiak aromanya tidak bermasalah. Tapi kalau hormonnya nggak sehat, berlebihan, ketiak aromanya Masya Allah. Kan seperti itu ya. Jadi aroma itu tolok ukur paling standar.
Mau tahu orang ini sebetulnya ada masalah nggak di lambungnya, ada masalah nggak di giginya, aromanya, secara fisik begitu. Kalau kita mau tahu hati kita ini sehat atau tidak, aroma hati kita bagaimana? Aromanya busuk atau aromanya harum? Nah, sementara kita nggak bisa mencium aroma karena hidung kita juga lagi tidak sehat. Kita nggak bisa mencium aroma dari tubuh kita sendiri, hati kita sendiri. Tapi betul itu ada aromanya. Orang-orang tertentu diberi Allah Ta'ala kemampuan untuk mencium aroma tersebut. Nabi SAW menyampaikan sabda tersebut kepada para sahabat. Buat apa Rasul menyampaikan sabda kalau yang diajak bicara nggak bisa? Sementara Rasul mengatakan kalau bicara sama orang sesuai tingkat pemahamannya. Rasul berbicara dengan para sahabat. Sahabat itu hidungnya beda dengan hidung kita, telinganya beda dengan telinga kita, pandangannya beda dengan pandangan kita. Dalam kitab yang sahih, kalau saya nggak salah ini juga termaktub di Sahih Bukhari juga, sahabat berkata, dahulu kami biasa mendengar suara makanan yang kami makan itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kami biasa, bukan kuntu, kami para sahabat, nasma tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Kami mendengar suara bertasbihnya makanan yang sedang kami makan. Ini secara umum sahabat itu punya kemampuan yang seperti itu. Kenapa? Karena tubuhnya ini sudah dikelola untuk sholat, untuk zikir, untuk ini. Maka Allah berkata, aku akan menjadi telinga yang dengan itu dia mendengar. Aku akan menjadi pendengaran yang dengan itu dia mendengar. Jadi sudah berubah. Telinganya dibuat kuat oleh Allah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penglihatannya dibuat kuat oleh Allah Ta'ala dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berubah. Seperti yang Allah berikan kepada muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang mana muridnya Nabi Sulaiman di Al-Quran dengan nyata Allah tunjukkan bisa memindahkan tahta Balqis hanya setengah kedip mata. Kalau ini kan ini, 1, 2. Ini baru 1, 2 sudah ada. Padahal jarak tahta Balqis itu, kerajaan Balqis sampai kerajaan Nabi Sulaiman lebih dari 500 kilo. Lebih dari Solo Jakarta, lebih dari Solo Bandung. Bagaimana kirim paket secepat itu dan bagaimana mengambil paketnya? Karena paketnya ini bukan paket sembarangan. Kursi singgasana ratu yang dikjaya. Jadi pengawalannya itu berlapis. Pengawalan gaibnya ada, pengawalan lahirnya juga ada. Ada pengawalan gaib ada. Karena manusia dan jin ini hidup berdampingan. Dan raja-raja yang sejati itu bukan hanya menguasai kerajaan manusia, tapi juga menguasai kerajaan jin. Bukan hanya presiden Indonesia untuk manusia, tapi juga presiden Indonesia untuk jin. Itu orang-orang dulu ya. Kalau sekarang ngadepin manusia aja kita udah pusing. Jadi kita cukup sebagai presiden manusia itu udah luar biasa. Orang dulu nggak begitu. Kekuasaannya itu lahiriah, lahiriah, batiniah. Makanya orangnya sakti Prabu Siliwangi, ya kan? Bandung siapa nggak kenal Prabu Siliwangi? Masuk Bandung saja macannya banyak. Iya, macan putih dia banyak. Namanya apa namanya? TNI-nya di sini juga pasukan Siliwangi, sakti itu Prabu Siliwangi. Kenapa? Ya karena memang di Pulau Jawa kalau nggak sakti nggak bisa jadi raja. Yang dihadapi bukan cuma manusia, ada bangsa-bangsa gaib. Karena orang hidup ini harus beriman pada yang gaib. Nah ini mindah kerajaan Balqis ini tahtanya, singgasananya paling inti loh, paling inti. Setengah kedip mata terpindahkan. Itu muridnya Nabi Sulaiman. Padahal umat Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang terbaik. Sahabat Nabi adalah bagian yang terbaik dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sahabat Nabi punya penglihatan yang berbeda, pendengaran yang berbeda, penciuman yang juga berbeda. Karena itulah Rasul mengatakan siapa yang duduk dia bangun gak sholawat, aromanya lebih busuk daripada bangkai. Sahabat gak mau nanti tercium, aku lebih busuk dari bangkai. Maka sahabat termotivasi. Udah setiap saat sholawat, maka kalau duduk bangun, beliau bersolawat. Dibawa ini hadir 1400 tahun kemudian sampai ke Bandung.
Sampaikan siapa duduk bangun nggak sholawat, aromanya lebih busuk daripada bangkai kalau keledai. Nah kita yang di sini nggak bisa mencium. Kayak apa aromanya? Nggak bisa mencium. Akhirnya jadi nggak tertarik sama hadisnya. Karena hidung kita nggak level, nggak tertarik sama hadisnya. Maka kita kembangkan pemahaman ini. Mau kita belum bisa mencium aromanya ya. Kita ambil sudut yang lain. Kita nggak akan bahas masalah aromanya. Tapi aroma busuk itu pertanda apa? Pertanda ada sesuatu yang rusak. Kalau sampai aromanya diibaratkan lebih busuk dari aroma keledai, berarti manusianya sudah menjadi bangkai. Paham? Manusianya udah jadi bangkai. Dan bangkainya lebih busuk daripada bangkai kalau keledai. Padahal masih hidup. Masih hidup sudah beraroma bangkai. Berarti rusaknya parah atau enggak parah ini? Parah. Jadi indikasinya itu, kalau sampai udah dia berat bersolawat, berat berzikir ketika duduk dan bangun, hatinya udah rusak luar biasa. Sehingga mari kita balik. Kalau begitu biar saya nggak rusak, kalau duduk bangun, saya zikir solawat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu lengkap, zikirnya dapat, solawatnya dapat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Dapat, ya Rabbi manggil Allah Ta'ala, sholli ala Muhammad. Solawat itu udah zikir sendiri. Ini kalau kita perbanyak yang namanya solawat, dari satu hadis itu saja, udah itu menjadi obat yang luar biasa. Sehingga kalau ulama mengatakan, kamu banyak bersolawat, hatimu akan jadi sehat, itu betul. Ya itu betul. Cuman betul ini bukan teori. Syariat itu bukan ilmu teori. Beda dengan pakar. Pakar-pakar ilmiah itu semua teori, bukan ilmu pasti, perlu diuji. Yang hari ini menjadi kepastian, yang 10 tahun lagi bisa menjadi sesuatu yang salah besar. Betul. Tanya itu sama Mas Riza. Dia orang teknik sipil. Teknik sipil. Tahu betul yang sekarang jadi teori, bisa jadi nanti 100 tahun lagi berubah. Karena ilmu pengetahuan ini berkembang. Syariat nggak seperti itu. Repot kalau syariat kemudian 100 tahun lagi berubah. Syariat ilmu pasti gak akan berubah. Sholat ya 5 waktu, gak ada sholat 3 waktu. Ya kecuali kalau kamu lagi musafir di jamak takdim atau jamak takhir, waktunya jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah itu kalau jadi musafir. Kalau nggak jadi musafir, kondisi tertentu ada yang diizinkan oleh syariat. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Tapi secara umum sholat ya 5 waktu, nggak mungkin jadi 4 waktu, nggak mungkin jadi 6 waktu, nggak mungkin jadi 7 waktu. Ilmunya pasti. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan berubah. Nah ini dengan ilmu yang pasti, bukan teori, ulama mengajarkan bahwasanya sholawat itu obat. Tapi ada syaratnya. Ilmu harus diamalkan. Misal begini, kalau mau sembuh, kamu minum obat itu. Saya mau sembuh, tapi obatnya nggak diminum. Kata dokter, sembuh enggak? Enggak. Makanya ketika orang nanya, apa benar Beb, sholawat itu obat hati? Jawabannya, ya bersolawatlah. Gak usah dibahas pakai kebanyakan dalil A sampai Z, hadisnya begini, ayatnya begini. Gak usah banyak-banyak. Satu cukup, setelah itu praktekkan. Mulailah kamu bersolawat terus. Cek nanti hati kamu. Bagaimana saya tahu hati saya jadi lebih baik? Simple. Dulu biasanya kalau ada orang nagih utang, hatiku mau bagaimana? Ketakutan, Beb. Sekarang alhamdulillah nyantai, tenang. Dulu kamu lihat orang-orang nagih gimana? Takut. Sekarang nyantai itu, Beb. Kok bisa ya, Beb? Nah itu. Kamu aja bingung kok bisa. Jawabannya adalah karena kamu udah berobat. Obatnya udah kamu telan. Kamu udah ikuti itu petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selesai, hatimu jadi baik. Karena hati manusia itu sangat kuat. Hati manusia sangat kuat.
Tapi kenapa sekarang hati ini jadi lemahnya luar biasa? Hanya gara-gara mencintai seorang pria, mencintai seorang wanita, pilih mati. Jadi bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Satu kebahagiaan dari pagi sampai sore bahagia, pulang ke rumah istri cuma nanya uangnya mana, hilang semua kebahagiaan. Mana uangnya? Kamu janji mau belikan saya ini, mana? Kok belum dibelikan sampai sekarang? Itu kebahagiaan dari pagi sampai sore hilang hanya dengan satu kalimat. Ini kan hatinya berubahnya luar biasa. Kenapa nih hati kok jadi selemah ini? Selemah ini. Sebetulnya kan nyantai saja. Belum ada, kan selesai ya. Selesai. Paham maksud saya? Jadi istrinya marah-marah. Kok belum ada gimana? Udah janji-janji bla 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 bla. Jawab lagi. Belum ada. Doakan. Selesai. Senyum. Selesai. Kok hatinya sekarang begini ya? Mulai naik istrinya, marahnya. Kamu udah gak peduli sama saya ya? Saya marah, saya maki, saya ini. Jawabanmu santai saja. Nah, terus maunya gimana? Maunya saya suruh nangis. Yaudah, bentar, aku acting nangis dulu ya. Nyantai. Itu nanti istrinya yang bingung lama-lama. Ini suamiku kok sekarang nyantai betul ya? 5 hari kemudian suaminya pulang dari kerja ngomong, nih yang kamu pindah nih, alhamdulillah sudah ada nih. Nih lebihannya buat beli 5 lagi. Mulai istrinya ikut berubah. Oh ternyata aku kalau teriak-teriak gak ada manfaatnya ya. Gak ngaruh buat suamiku. Jadinya aku capek. Jadinya aku capek karena aku teriakin dia gak capek. Apa yang buat hatinya ini kok jadi kuat? Hatinya jadi kuat, bukan gak peduli. Peduli. Tapi hatinya itu gak hati sinetron. Bukan hati drama Korea, bukan hati film India. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Ini kan hati ngeri ini. Hatinya hati yang kuat. Al-Quran itu diturunkan ke hati. Kalau diturunkan ke gunung, gunungnya jebol. Tapi diturunkan ke hati Nabi Muhammad SAW, dipindahkan dari hati Rasul ke hatinya orang-orang yang beriman. Kuat ini hati. Nah kenapa hati rentan sakit berarti? Lah obatnya apa? Obatnya bukan teori, obatnya praktek. Makanya dibuat sama para ulama, yuk duduk baca sholawat. Karena dikasih teori cuma teori praktek. Duduk tiba-tiba dikasih rebana. Ya Nabi salam alaika. Minimal kalau mulutnya belum mau ikut, telinganya udah dengar. Nah sholawatnya masuk nih, masuk. Gak mau lewat mulut, lewat hidung, ya, lewat telinga, masuk semua. Hidungnya dengar selewat, telinganya dengar, matanya, tubuhnya. Dia mulai heran. Anu ya kok, rasanya ringan hati saya ya. Tadi saya datang tuh beban saya banyak, ini saya cuma diem kok. Rasanya ringan, karena obatnya mulai bekerja. Akhirnya nanya, itu tadi yang dibaca apa? Saya pengen ikut-ikut juga. Pengen ikut, bacanya seperti ini, mulai ditirukan. Akhirnya dia pergi ke kantor, teman di kantor nanya, kamu sekarang wajahnya kok banyak cerianya daripada stresnya, rahasianya apa? Sholawat. Rahasianya apa? Sholawat. Sholawat bagaimana? Ya itu udah, itu di YouTube banyak itu. Oleh kantornya suaranya sholawat. Yang muncul di kantor suaranya sholawat. Dari handphone masing-masing. Bosnya bingung, masuk nih atasannya. Ini kantor kok berubah, kenapa? Bapak jangan bingung, suaranya berubah. Tapi lihat Pak, kinerja kami berubah kan Pak? Iya. Kerjaanmu kok jadi bagus, kenapa? Gak ada yang stres Pak. Gara-gara apa? Sholawat. Siapa yang ngajarin? Habib Novel, untung kesini. Iya, saya untung. Siapa lagi itu yang suka bersolawat? Habib Syekh. Oh, nah itu termasuk apa namanya? Presidennya sholawat. Pemimpinnya orang-orang yang bersolawat. Salah satu pemimpinnya orang-orang yang bersolawat, pakarnya solawatan Habib Syekh. Oh udah, kalau Habib Novel masih lokal, Habib Syekh aja sekalian. Panggil Habib Syekhnya. Masya Allah. Oh fulan ini suaranya enak, kumpul solawat. Berubah, bisa merubah bukan cuman dia, teman kerjanya sampai atasannya bisa baru berubah.
sampai di rumah. Nah pertanyaannya sekarang, siapa yang di rumahnya praktek baca sholawat? Nah sayangnya itu yang baca sholawat YouTube-nya, orangnya enggak. Ya udah bagus, tapi ya sayang, mestinya orangnya ikut sholawat. Kalau udah mulai ini anaknya sholawat, ibunya sholawat, bapaknya sholawat, maka akan ada keajaiban yang luar biasa. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, siapa yang bersolawat kepada aku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Kalau pakai hitung-hitungan angka, 1 dari kita nggak ada artinya. Nah kalau 1 dari Allah bisa kamu ukur? Nggak bisa. Ini bukan 1, 10 untuk 1 dari Allah. Dari Allah. Berapa besarannya itu? Nggak ada krusnya, 1-nya Allah kok. Jadi 1-nya Allah, 10-nya Allah, jangan kamu samakan dengan 1-nya kamu, 1-nya saya, 1-nya kita. Nggak bisa. 10 ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti selama ini kita rugi ya. Kok sedikit saya sholawat. Karena kita mungkin sibuk teori. Ini obatnya apa ya? Ini obatnya apa? Nah orang dulu tuh nggak suka kebanyakan teori. Teori diajarkan, tapi prakteknya diajak berjamaah. Semua diajak sholawat. Makanya dulu ya, dulu. Itu kalau kiai-kiai memulai majelis, kita masih dengar suara, mari bersama-sama. Sholatullah, salamullah. Kan begitu ya? Nah, sekarang kadang ada anak-anak muda yang ledek nasidaria. Ya, itu qasidah kuno. Wah, itu bukan musik modern. Wah, nggak level dan lain sebagainya. Ditinggalkan. Mungkin ada yang komentarnya nggak enak pula. Nabi nggak pernah duduk ngajak sholawat. Ini kan saking bodohnya luar biasa. Nabi nggak pernah duduk ngajak sholawat. Ini kan kalimat yang bodohnya luar biasa. Ini kan retorika berbahasa. Nabi nggak pernah duduk ngajak sholawat. Lah tadi apa itu yang Nabi bilang, kalau kamu bangun nggak sholawat lebih busuk daripada kalau bukan lagi ngajak, bahkan ngancam. Awas kalau kamu bangun nggak sholawat, itu ancaman. Tapi ancamannya nggak pakai kalimat awas, pakai apa? Lebih busuk daripada keledek. Begini loh, ada direktur ngomong begini. Siapa yang terlambat masuk kantor, siapa terlambat masuk kantor, ya gajinya dipotong 50%. Sama direktur mau bilang, awas ya kalau terlambat. Mana yang lebih enak didengar? Ya, ini direkturnya ngomong, awas kalau terlambat, awas kalau terlambat, awas kalau terlambat. Yang satu, siapa yang terlambat 1 jam, gaji dipotong 50%. Terima kasih. Mana yang lebih keras ini? Yang diskon 50% atau yang awas? 50%. Nabi SAW nggak teriak-teriak ngomong, kalau berdiri nggak sholawat awas kamu, hati-hati kamu. Enggak. Rasul ngomong, siapa yang duduk berkumpul nanti dia bangun nggak baca zikir, nggak baca sholawat, aromanya lebih busuk daripada keledai. Nabi kasih dia predikat lebih busuk. Berarti ini keras atau nggak keras? Super keras. Padahal yang bicara manusia yang super lembut, paling lembut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang sholawat itu Rasulullah semuanya itu yang nggak mau sholawat ancaman. Ancaman. Kenapa? Sampai Rasul bilang Allah bersolawat buat orang yang sholawat. Kok ada orang nggak mau sholawat ketika mendengar sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Maka Rasulullah marah. Sampai Rasul ngasih kalimat al-bakhil. Jadi kalau misalnya seorang kiai bilang itu orang pelit banget, berarti kan orang itu ya pelitnya luar biasa. Bayangkan kalau sampai Nabi SAW ngomong, itu loh, orangnya itu pelit, itu orang itu pelit. Rasulullah bilang begitu. Berarti kira-kira itu pelit atau super pelit ya? Super pelit, super medit, bakhil, kikirnya luar biasa. Siapa ini? Ternyata bukan orang yang nggak mau sedekah. Enggak. Nabi ngasih definisi pelit itu bukan itu. Mengejutkan. Seseorang yang aku disebutkan di hadapannya tapi dia enggan bersolawat kepadaku sallallahu, maka orang itu pelit. Orang itu pelit. Nabi disebut sallallahu, dia enggan bersolawat, pelit.
Berarti kalau Nabi belum disebut dia suka sholawat, kata Rasul apa? Dermawan. Dermawan. Sehingga kalau mau dibuka dalil-dalil sholawat, Masya Allah, terlampau banyak. Makanya ulama kadang nggak mau suka banyak dalil, tapi kebanyakan praktek. Yuk duduk sholawat, yuk duduk sholawat. Kamu kalau mau ngapa-ngapain sholawat, mau masuk masjid dianjurkan sama Rasulullah sholawat, keluar masjid disuruh sholawat, mau duduk suruh sholawat, mau bangun disuruh sholawat. Bahkan ada hari khusus buat sholawat. Saya mau nanya, sholawat kan dianjurkan tiap hari ya? Betul? Ada enggak hari khusus buat khatam Al-Quran? Ya, setiap Jumat khatamkan Al-Quran. Ada enggak? Enggak ada. Kita boleh khatamkan Al-Quran kapanpun, tapi Rasul enggak buatkan hari khusus buat khatam Al-Quran. Sholawat, kita boleh dan dianjurkan baca sholawat kapanpun, tapi Nabi SAW buat hari khusus untuk bersolawat. Perbanyaklah sholawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Sampai dibuatkan hari khusus. Ini hari khusus untuk lebih banyak bersolawat. Kenapa begitu? Penting gitu loh. Penting. Solawat ini super luar biasa. Nah sekarang saya lanjutkan dikit. Tambah dikit boleh, Bib? Ya, ini karena baru mukadimah ini. Saya kan belum ngomong, baru cerita tentang solawat, belum mau ngomong. Ini manfaatnya solawat untuk hati-hati yang sakit. Nah sekarang nilai plusnya, ngeri. Kalau dibahas tuh, ya Allah, kaget kita. Karena solawat itu langsung mengangkat pangkat orang biasa menjadi orang luar biasa. Maaf ya, saya mau kasih contoh yang biar masuk di kepala saya dan kepala antum semua. Kalau misalnya Presiden RI tahun 5000 Masehi, saya nggak ngomong tahun sekarang karena ini buat contoh, jangan presiden sekarang buat contoh ya. Kenapa asal nanti? Presiden RI tahun 5000 Masehi. Kita hidup berapa berarti? 3600 tahun lagi. Kita hidup di tahun 5000 Masehi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus tiba-tiba presiden ngomong begini. Siapa yang kirim pesan WhatsApp ke saya, langsung akan saya jawab dengan telepon saya. Saya mau nanya, kira-kira orang tertarik tidak kirim pesan WhatsApp? Karena pengen kenal dekat sama presiden, betul ya? Pengen di sama presiden, dia akan kirim pesan WhatsApp. Begitu dia kirim pesan WhatsApp dan dia ditelepon sama presiden, kira-kira pangkatnya sama atau berubah? Yang tadinya dia orang biasa, jawabannya, presiden pernah ngobrol sama aku loh. Berubah ya? Kalau dia kirim pesannya sekali, aku akan telepon dia 10 kali. Hari ini presiden telepon aku 10 kali. Hari ini presiden telepon aku 100 kali. Ini orang ini di masyarakat nilainya naik enggak nih? Naik. Karena apa naiknya? Apa karena dia kerja keras? Enggak. Apakah karena dia punya usaha yang besar, duitnya banyak? Enggak. Karena baiknya presiden membuat kebijakan menaikkan pangkat orang hanya dengan kirim pesan WhatsApp. Pangkatnya langsung naik. Kenapa presiden berbuat seperti itu? Sayang sama rakyatnya. Sayang sama rakyatnya. Karena kalau mau kenal presiden harus begini, harus begitu, rakyatku susah kenal aku. Rakyatku akan susah naik pangkat. Ini saya ambil permisalan biar paham ya. Karena kan jabatan tertinggi di dunia itu kan presiden. Nah sekarang kita bukan bicara presiden, bicara tentang penguasa jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kita sampai Allah mengatakan aku akan bersolawat kepadanya 10 kali? Jadi kita yang bukan siapa-siapa tiba-tiba disapa Allah 10 kali hanya karena kita mau menyapa Nabi Muhammad SAW. Kamu mau sapa nabiku, aku sapa kamu 10 kali. Kamu mau sapa nabiku, aku akan sapa kamu 10 kali. Kita ambil efek apa itu kalau misalnya benda dijatuhkan ke air terus ada gelombangnya, namanya efek apa? Kalau di air, istilah-istilahnya dulu.
Hah? Riaknya itu loh ya. Kan bukan benda jatuh itu kan bukan cuma di situ kan ya efeknya, tapi efeknya sampai ke tepian, semakin besar. Nah kalau Allahnya bersolawat 10 kali, kira-kira malaikatnya berapa kali? Artinya ketika Allah bilang aku bersolawat kepadanya, aku beri dia rahmat, aku ampuni dia, aku angkat derajatnya, seluruh makhluk Allah akan ikut Allah Ta'ala. Gunungnya, langitnya, malaikatnya, tumbuhannya, semuanya akan ngikutin apa maunya Allah. Maka dengan orang itu bersolawat, sebetulnya dia lagi menaikkan nilainya di jagat raya. Naik nilainya di jagat raya. Seluruhnya langsung akan melihat dia. Siapa orang itu? Kok sampai Allah secara khusus memberinya rahmat? Ada rahmat umum, tapi ini dapat rahmat yang khusus. Karena orang kafir pun dapat rahmat. Karena orang-orang kafir kalau nggak dapat rahmat, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa menghirup udara. Bagian kasih sayang Allah di dunia ini ada darinya. Walaupun orang nggak beriman dikasih, mukmin dapat kasih sayang, tapi ini khusus. Kasih sayang khusus yang Allah berikan karena dia mau menyapa Nabi Muhammad SAW. Dikasih oleh Allah Ta'ala. Ditambah lagi, Rasulnya SAW dibuktikan. Jadi bukan cuman Allah ya, sudah nunjukin. Allah juga menunjukkan, kalau udah aku buat kebijakan seperti ini, semuanya ikut. Buktinya Nabiku Muhammad SAW. Sampai Allah tugaskan malaikat khusus dengan semua daftar nama makhluk sejak diciptakan ila yaumil qiyamah. Jadi daftar nama dari Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia maupun jin, itu ada di database-nya Allah Ta'ala. Allah serahkan malaikat khusus, pegang database ini, bawa di samping Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang bersolawat dan salam kapanpun dan dimanapun, langsung akan muncul di aplikasinya Allah ini. Ting, ting, muncul. Dan malaikat akan membacakannya. Ini high speed betul ya. Bukan 5G, ini tidak tahu teknologi langit macam apa. Dan bagaimana kemampuan malaikat membacakannya, dan bagaimana kemampuan Nabi membacanya SAW. Karena ini di atasnya digital ya, ruhital. Bukan digital tapi ruhital. Kalau digital aja PC itu semakin pinter baca data yang nilainya 10 GB detikan kan. Searching itu kan baca data ya, 5 GB, 10 GB, sekian detik kebaca semua. Cari nama novel, cek Google aja kecepatannya seperti itu. Ketik Habib Novel, banyak muncul. Ditemukan sekian yang sesuai dengan Anda cari. Kemampuannya Google membaca perintah dan memberikan jawaban atas perintah tersebut cepatnya luar biasa. Itu digital dengan Indonesia yang baru 4G menuju 5G, betul gitu ya. Bagaimana dengan ruh hitam? Dan itu bukan sembarang ruhnya Nabi Muhammad SAW, ruh yang terbesar. Malaikatnya khusus, ruhnya khusus. Diberi data dengan cepat, membaca dengan cepat, menjawab dengan cepat. Nabi SAW menjawab. Kalau malaikat ada satu yang laporkan fulan, anaknya fulan, sesuai muncul di data, sholawat dan salam padamu wahai Nabi Muhammad SAW. Rasul pun langsung menjawab, untuknya juga sholawat dan salam itu. Begitu Rasul bilang begitu, semua Nabi dan Rasul di belakangnya ikut. Anbiya wal mursalin itu apa kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau satu hari Rasul mengatakan salamku untuknya, sekian ribu kali untuk satu orang, orang ini menjadi pusat perhatian. Karena salam Rasul datang kita di Bandung, seluruh malaikat Bandung lihat itu. Berarti kita jadi orang istimewa enggak di Bandung jadinya? Istimewa. Pangkatnya naik. Nah, kenapa Allah beri kita sholawat? Ya karena paham kita ini kalau sholat ya belum khusyuk. Ya, sholat belum khusyuk. Kalau sedekah ya sadar sendirilah, sedekah masih duitnya dipilih-pilih, ya, yang banyak disimpan, yang sedikit disedekahkan, kan begitu. Padahal yang disedekahkan itu kan yang tersimpan, ya, yang disimpan itu yang bahaya, betul kan? Bisa suatu saat hilang. Kalau yang disedekahkan itu tidak hilang, disimpankan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah akan kembalikan di dunia dan Allah akan kembalikan di akhirat. Wujudnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sedekah nanti udah gayanya ikhlas, tapi yang kita sedekahin nggak terima kasih, kita ngomong udah dikasih nggak bilang terima kasih. Yang disedekahin lupa sama kita, itu dulu yang bantu saya, kalau nggak saya bantu udah mati dia. Tapi ya begitu, orang yang nggak pernah ingat sama saya, nggak ikhlas, rusak sodakohnya. Puasa Ramadan, Masya Allah, puasa Ramadan kita nih, makanan apa yang nggak kita makan? Puasa suruh mempersedikit makan, kita mempersedikit waktu makan. Paham ya? Maksudnya singkat makan, habis itu makan lagi, cepetnya luar biasa. Makannya jadi banyak, luar biasa, menunya banyak. Suruh puasa dari yang haram, tapi kita justru makan yang haram, ghibah, namimah, gunjing, pandangan haram dimakan semuanya. Pendengaran haram dimakan, mulut ngomong yang haram dimakan. Puasa kita amburadul, haji ya kita harus husnudzon, semua yang haji pasti diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Masalahnya proses setelah haji, hajinya diterima, setelah haji rusak apa hajinya, habis. Masya Allah, selesai pada hajinya, sudah diampuni Allah ta'ala. Masih di Mekah kita udah berulah, masih di Mekah kitanya udah berulah. Perjalanan pulang pesawat mulai sudah gunjing sesama jamaah haji. Itu ibu yang satu itu kemarin tuh nggak punya perasaan. Mau di kamar begini begitu, itu orangnya nyebelin, habis tuh semua pahala haji. Nah karena kita lihat amalan kita ini banyak yang amburadul, dikasih satu amalan, kalau toh kamu amburadul, nggak akan amburadul. Kamu riak sekalipun diterima sama Allah Ta'ala. Kamu pamer sekalipun diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kamu mau nyapa Nabiku Muhammad SAW, aku senang sama kamu. Selesai. Itu bedanya di situ. Ini karena Nabiku, maka aku juga sama kamu oke. Aku senang. Jadi dengan sholawat ini, nilai kita naik, harga kita naik, dan lain sebagainya. Berikutnya, sudah mulai paham ini? Alhamdulillah ya. Jadi berarti sholawat ini biasa atau luar biasa? Luar biasa ya. Nah, sekarang dampaknya untuk bisnis. Nah, ini mulai menarik sekali. Sangat menarik. Bisnis pakai sholawat dan bisnis tanpa sholawat. Dampaknya apa? Bisnis kalau kita sholawatin pasti barokah. Barokah nggak usah dijelaskan lah. Barokah itu dirasakan. Nanti dirasakan saja ya, nggak usah dijelaskan. Dirasakan. Tapi coba sekarang kita lihat praktek menggapai hajat lewat sholawat. Gapai hajat lewat sholawat. Kalau orang sholawat tadi menjadi pusat perhatian malaikat, pusat perhatian anbiya wal mursalin, pusat perhatian tumbuhan, pusat perhatian batu, pusat perhatian alam. Karena begitu dia sholawat, Allah sholawat sama dia, Allah ngasih rahmat. Allah ngasih rahmat itu berarti meja di sampingnya jadi rahmat. Karena kalau bilang Allah ngasih rahmat, semua di sekitar kita ini jadi rahmat. Karena semua ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala jadi rahmat. Lah kalau udah semua ini bersama kita jadi rahmat, kemudian kita bilang, ya Allah aku pengen mobil itu. Ini yang bersama kita langsung ke mobil tadi. Alam ini akan membuat kita dengan izin Allah Ta'ala mendapatkan mobil tersebut. Kenapa? Rahmah. Yang kerja rahmat. Semuanya jadi mudah. Nah cuman masalahnya sekarang ini diajarin sholawat gitu, apa ya, masa sih? Mana mungkin? Apa bisa? Apa iya? Praktekkan, jangan teori, praktekkan. Tapi ya sholawat. Maksudnya bagaimana? Sholawat itu seperti sholat. Seperti sholat, adabnya seperti sholat. Orang sholat itu harus dalam keadaan suci, hadas kecil dan hadas besar. Maka kalau kita ini masih berhadas besar, junub ya mandi janabah dulu buat yang laki-laki. Nah, buat yang perempuan kalau menstruasi nggak jadi masalah, kan nggak bisa toh mensnya suruh pergi nggak bisa, itu permanen. Tapi kalau bukan menstruasi karena junub ya mandi janabah. Walaupun dalam keadaan junub boleh bersolawat, boleh. Bahkan dianjurkan, jangan berzikir. Tapi kalau untuk menggapai hajat tadi loh, mau punya hajat
hajat pengen punya rumah, hajat pengen menikah dengan anak seseorang, hajat, ya jangan junub-junub sholawat untuk gapai hajat. Gak pas, gak serius kamu. Yang serius, mandi, bersih, wudhu, ya, pakaian yang berwarna putih, serba harum. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kata Allah Ta'ala, kalau mau sholat pakai pakaian yang terbaik. Kita pakai yang terbaik, harum. Kalau posisinya bisa menghadap kiblat, artinya tidak lagi dalam perjalanan, tidak di kantor, tidak ini, posisinya di tempat yang memang betul untuk ibadah, entah musola umum atau musola khusus di rumah kita, menghadap kiblat, duduk dengan khusyuk, kemudian betul-betul menghadirkan Nabi Muhammad SAW dalam hati, dalam pikiran, cinta kita hadirkan. Bayangkan Rasul ada di hadapan kita, kemudian kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, atau apapun sholawatnya, sambil kita mengatakan, ya Allah, berkat sholawat ini, ya Rabb, tolong hajatku yang satu itu wujudkan dengan mudah. Itu nanti insya Allah antum akan melihat sendiri, ajaibnya luar biasa, ajib pokoknya. Silahkan dipraktekkan. Makanya orang dulu ngajak praktek sholawat nariyah 4.444 kali. Bib, kok banyak betul ya Bib ya? Bisa dikorting nggak Bib? Ada diskon nggak untuk nariyah ini? Boleh nggak diangsur? Ya saya selalu jawab, kalau kamu diskon nanti hajatnya juga didiskon. Kalau kamu angsur nanti hajatnya juga datangnya berangsur. Yang punya semangat gitu loh, untuk gaji 1 bulan suruh masuk tiap hari pagi sampai sore, pagi sampai sore, dikasihnya baru nanti bulan depan itu aja dijalani. Ini bukan disuruh dari pagi sampai sore, duduk baca 4.444 kali. Kalau kamu udah terbiasa, cepet itu akan cepat, sebentar, tapi hajatmu akan tercapai dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang nanya lagi, Beb, nah caranya nanti gimana? Waduh, perlu dipahami, yang mau ngasih saya atau Allah? Allah. Kamu bisa tahu caranya Allah ngasih? Gak bisa. Allah udah bilang, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa sama Allah, yaj'al lahu makhraja, aku beri dia solusi. Wa yarzuqhu, dan aku akan beri dia rezeki min haitsu la yahtasib. Caranya surprise, dia nggak bakal tahu. Kalau bahasa kita, caranya itu nanti buat dia akan terkejut terus. Diperhitungkan begini, munculnya begini. Diperhitungkan begini, munculnya begini. Karena Allah bilang min haitsu la yahtasib. Nggak mungkin bisa kamu perkirakan dengan alat perkiraan model apapun. Kamu punya servernya Google untuk memastikan rezekimu dari Allah Ta'ala, nggak mungkin bisa. Karena Allah udah bilang, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surprise. Jadi cukup kamu imani, kamu praktekkan dan hidup dengan keyakinan seperti itu, jalani dengan nyaman. Nanti keajaiban akan bleng. Ini yang ngomong bukan orang ahli teori, saya praktek. Ya, dan saya nggak perlu sampaikan hasil-hasil yang saya dapatkan dengan praktek. Ya salah satunya kan hasilnya antum semua mau duduk dengerin saya. Ya, betul kan ya? Mau duduk dengerin saya. Berapa banyak orang-orang yang pinter, yang sekolah gelarnya tinggi-tinggi seperti yang ada di hadapan saya. Beb Ali dulu? Hah? S1. Apa gelarnya? SE. Mas Riza? S2 tuh, maksudnya S2. Ya, S3 juga kan punya istri tuh. S3 kan S3 ya. Ini di depan saya nih. Saya lulusan SMA. Saya lulusan SMA, nggak pernah kuliah. Nggak pernah kuliah. Tapi alhamdulillah ngajar rektor, ngajar dosen. Kok bisa begitu? Rasanya sholawat. Bawa nih sholawat kemana-mana. Maka saya ajarkan. Jadi nggak usah pakai kebanyakan teori seperti motivator. Buktikan, nggak usah. Ini loh buktinya. Ini buktinya, tinggal kamu mau tiru nggak? Kalau kamu mau tiru nanti dapat hasil yang lebih. Kalau kamu lebih giat, ya, lebih ikhlas, kamu akan dapat hasil yang lebih. Akhirat pasti. Dunia, jangan nanya kamu. Ngikut itu sama orang yang ahli sholawat. Buktinya, lihat tuh, para habaib, para kiai yang ahli sholawat itu. Dan nggak usah jauh-jauh lah, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf Solo tuh. Nah coba lihat itu, rumahnya seperti apa. Urusan duit ya, bagaimana?
Kemudian dicintai orang seperti apa? Habib saya itu apa dicintai orang gara-gara beliau tampan gitu. Nah, kalau tampan saya sama beliau ya udah udilah ya. Ya boleh ditaruh berjejer gitu Beb ya, berjejer nanti suruh ada penalis. Kira-kira iya gimana gitu, adu tampan kita berani, tapi kalau adu sholawat saya mundur saya. Beliau sholawat jauh lebih banyak, ya jauh lebih hebat, saya mundur. Tapi dicintai orang luar biasa. Habib Syekh, Masya Allah, lihat aja orang kok bisa begitu, kenapa? Karena menyuarakan sholawat lain ya, berbeda. Pokoknya praktek deh, nggak usah kebanyakan teori ya. Teori itu penting, tapi nggak usah kebanyakan. Perbanyak praktek yang sederhana. Ini sekarang masuk ilmu praktek. Tadi teori ya, praktek yang sederhana, nggak susah. Tadi lihat waktu saya duduk, saya baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, la ilaha illallah. Itu dipaksakan. Enggak kemudian jadi tiba-tiba otomatis ngomong gitu. Jadi ya saya paksakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Saya paksakan. Karena dipaksakan berulang kali, lama-lama jadi kebiasaan. Setelah terbiasa jadi otomatis. Dan saya sering terkejut ketika mesin otomatis itu berbicara. Jadi ketika saya duduk tiba-tiba kok la ilaha illallah Allahumma sholli ala, kaget. Kok lidah saya bergerak sendiri ya? Hati saya ngomong sendiri seperti ini ya. Kaget saya. Alhamdulillah. Tubuh saya sudah apa? Refleksnya begitu kan, alhamdulillah. Syukur nih. Ini hasil karena memaksakan diri. Nah kalau kita sudah terbiasa duduk bangun begitu, kira-kira satu hari sholawatnya berapa kali? Susah ngitungnya ya. Karena ya aktivitas manusia ini kan duduk bangun, kecuali yang sakit. Yang sehat kan begitu, jalan duduk berdiri, jalan duduk berdiri, kan begitu. Kemudian yang simpel sederhana lagi, kalau kita pagi hari dan sore hari, perintah dari Nabi Muhammad SAW, bersolawatlah kepadaku di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali. Siapa yang pagi solawat 10 kali, sore solawat 10 kali, dia akan dapat syafaatku. Kama qala SAW, dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Apa arti syafaat? Luas. Bahasa Indonesianya syafaat itu pembelaan. Pembelaan. Jadi kalau saya bilang saya mensyafaati dia, berarti saya akan bela dia apapun urusannya. Kalau urusannya dia mau beli mobil, ya saya akan bereskan sampai dia bisa beli mobil. Kalau urusannya dia mau kasih proposal ke satu bos, saya akan antarkan sampai cair proposalnya. Itu namanya saya bela dia. Ini bayangkan yang bela bukan fulan dan fulan, tapi Nabi SAW menyatakan aku pembelanya. Aku pembelanya. Ya kalau udah dibela oleh Nabi Muhammad SAW, kira-kira malaikat berani tidak berhadapan? Dikubur dibela Nabi Muhammad SAW, malaikat Munkar wa Nakir, lanjutkan saja perjalanannya. Nggak nanya, oh enggak, sudah. Udah diurus oleh Nabi Muhammad SAW. Selesai. Di mahsyar, sampai masuk surga, dibela sama Nabi. Nabi tinggal bilang SAW, itu ikut saya. Selesai. Rombongannya Rasulullah SAW. Coba kalau nggak dibela Nabi Muhammad SAW. Kamu masuk bandara, kalau nggak ada yang bela, ya antrinya panjang. Tapi kalau ada yang bela, panjang atau cepat? Cepat. Baru dibela oleh privilege punya kartu bisnis gitu aja ya. Dibela kartu bisnis, pintunya udah dibuat beda. Betul. Pintu masuk penumpang umum, pintu masuk penumpang bisnis. Beda kursi, beda pelayanan. Beda kursi, beda pelayanan. Itu baru dibeda oleh tiket. Dia dibela sama tiket. Bayangkan kalau kita dibela Nabi Muhammad SAW. Selesai semua urusan. Nggak ada yang nggak selesai. Nah, masalahnya ini ilmu praktek, bukan ilmu teori. Tahunya kalau dipraktekkan. Saya tahu dengan iman sebetulnya udah cukup. Muslim dengan iman cukup.
Cuman kadang-kadang kan iman ini buat sebagian orang imannya belum cukup. Karena belum sampai tahap yakin. Orang kalau udah yakin tuh puncak iman. Jadi walaupun dipraktekkan, tidak dipraktekkan, dia percaya. Tapi ada orang-orang yang nunggu praktek dulu. Sampai ada hasil, baru percaya. Ya nggak apa-apa. Praktekkan. Nanti kamu akan tahu hasilnya. Ajak anakmu sholawat. Ajak pasangan hidupmu sholawat. Ajak keluargamu semua sholawat. Ajak pembantumu, karyawanmu sholawat. Praktekkan itu nggak usah lama-lama. 1 bulan istiqomah. Lihat hasilnya. Perubahan apa yang terjadi? Coba dicatat. Oh, anak ini biasanya susah diberitahu. Kok sekarang setelah 1 bulan bersolawat hasilnya mudah diberitahu. Terus nanti hasilnya tak perlu diberitahu. Oh, yang ini tadinya pemalas. Setelah diajak solawat, sekarang jadi rajin. Berikutnya jadi giatnya luar biasa. Oh, yang ini tadi kalau datang orangnya marah-marah melulu. Sejak satu kantor baca solawat, itu yang marah-marah kok diganti. Yang datang wajahnya ceria, menyenangkan. Oh, kita akan terkejut kaget. Begitu banyak perubahan yang terjadi setelah kita istiqomah, yang menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholawat itu bukan anjuran, tapi perintah langsung dari Allah Ta'ala, di mana Allah mewahyukan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita tutup dengan praktek. Kita sama-sama bersolawat. Mas Seto, dicek berapa menit? Ya, 1 jam 6 menit. Yakin? Ini betul 1 jam? Ibu-ibu, itu hoax atau asli? Saya nggak terasa ngomong 1 jam. Saya baru berasa ngomong 5 menit. Tapi jangan dilanjut. Udah kenyataannya kan 1 jam. Kenyataannya udah 1 jam. Kita ikuti kenyataan saja, jangan apa yang saya rasa urusan aku dan dia. Ya, ini prakteknya udah 1 jam lewat, ya udah cukup ya. Kita sekarang praktek sholawat 10 kali. Yang simple, bisa dibaca siapapun dan kapanpun ya. Yang menstruasi baca nggak apa-apa. Tadi saya bilang kalau punya hajat, ya yang serius gitu loh. Jangan sambil sholawat. Tapi tekun betul-betul memang untuk sholawat ini, untuk hajat saya. Beda dengan yang kita sambil nyetir, beda ya. Sambil di kantor, beda. Yang ini khusus. Memang ada yang khusus. Nah, kita baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Praktek. Nah, sama yang punya hajat apa di hati, nanti lihat hasilnya. Ini modalnya sedikit, cuma 10, mintanya besar kan ya. Modalnya sedikit 10 kali, tapi mintanya besar. Saya mau minta apa enaknya ya? Yang murah-murah saja deh. Minta mobil deh. Entah dapatnya tahun berapa, kan minta dulu yang penting. Kan boleh kalau minta sama Allah Ta'ala mobil? Boleh nggak? Kan boleh, mau saya nggak minta sama kalian. Memintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku beri. Orang mau minta kan suruh sholawat dulu. Ya udah, saya mau minta mobil, sekarang sholawat dulu. Itu permintaan kecil. Permintaan besar apa? Minta bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Ya, minta bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. Minta diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ditutup aib-aib kita. Minta diterima amal soleh kita. Semua yang akhirat tadi. Dan minta sehat lahiriah maupun batiniah. Yang kecil minta mobil. Yang gede-gede tadi itu. Yang sifatnya ukhrawi, dan yang dunianya sehat wal afiyah. Permintaan terbesar manusia untuk urusan dunia itu sehat wal afiyah. Yang mahal, yang orang suka lupa itu. Semoga kabul semuanya, amin. Mari bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, qabul insyaallah. Kurang lebih mohon maaf. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.